Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus dituduh, kenapa kau menyamakan dirimu dengan Allah? Apa kata Yesus? Hei Bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Anda yang sudah terdogma Yesus Tuhan, ketika ada perkataan seperti itu, Anda mengatakan, oh ini dia Tuhan. Itu karena doktrin dogma. Benar enggak kata Yesus? Itu adalah para nabi. Nabi ini selaksa HP. Kalau di zaman kita, kalau saya berkata di sini A, maka HP yang ada di tangan Anda keluar suara apa? A. Kalau saya berkata di sini B, keluar di HP Anda B. Maka HP itu bukan Bang Suma, tapi HP itu adalah perpanjangan mulut Bang Suma untuk kuping saudara. Begitulah Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah Allah, maka maksudnya Yesus menyampaikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Yohanes 12:49, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kalau Anda menggunakan akal, sebenarnya Anda sudah tamat dari ajaran ini. Gini Bang Suma, silakan. Yesus ini tidak pernah mengatakan ibaratnya dirinya Tuhan. Yesus siapanya? Nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, Bang. Siapa? Yesus, Bang. Iya memang, karena dia bukan Tuhan. Tapi kenapa dia menjadi Tuhan? Setelah datang makhluk halus mengaku Tuhan kepada Paulus, barulah kemudian Anda sebagai pengikut Paulus menyembah sosok makhluk yang bernama Yesus. Nah, kalian Kristen menyangka Yesus yang dimaksud itu adalah sang penginjil. Bukan. Sang penginjil itu Mesias untuk Bani Israel. Yang kamu sembah ini, sang bintang fajar, berbeda dengan sang penginjil. Yesus itu sang penginjil. Markus 1:14. Dia sang penginjil. Dia sang penginjil. Yesus itu sang penginjil. Yesus dulu penginjil, Bang. Nah, kalau yang datang kepada Paulus itu bukan sang penginjil, dia itu sang bintang timur, mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1:12, Bang. Aku menerima firman bukan dari manusia. Tuh, lalu dari mana? Dari mana kok firman? Dari Yesus. Yesus itu manusia, Cahyo. Oh, bukan Yesus itu, Bang. Yesus yang datang kepada aku itu hanya berupa cahaya. Gantian. Itu. Jadi yang Paulus mengaku, Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari anak Maria, tapi aku menerima dari makhluk yang berupa cahaya, yang mengaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Tergenapi enggak? Tergenapi. Kepada siapa? Kepada Paulus. Sejak kapan Bang Roh Kudus itu mengaku Yesus, Bang? Pada saat mendatangi Paulus, Bang? Nggak ada, Bang. Lah, itu makanya kau sudah jawab. Thank you. Terima kasih kau sudah mengatakan itu. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus itu adalah Mesias palsu. Selamat. Thank you. Thank you. Ya, emang gitu, Bang. Nggak ada ibaratnya Roh Kudus mengaku Yesus datang pada saat ya, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tak lain adalah iblis yang durhaka. Boleh saya balik nggak, Bang? Silakan. Pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumahnya Zaid, kan ada istrinya tuh, istrinya Zaid. Terus? Dan Muhammad berkata, malaikat datang kepadaku untuk menikahi istrinya Zaid. Apakah itu iblis atau malaikat, Bang? Istrinya Said. Istrinya Said. Maksudnya Said, anak angkatnya Nabi istrinya Muhammad. Said atau janda Said? Istrinya Zaid, namanya Zaid. Istrinya Said. Allahu Akbar. Saudara, percuma Anda membahas tentang Nabi Muhammad. Percuma. Nabi Muhammad terlalu berat untuk dilecehkan. Ingat, orang sesamanya Nabi Muhammad tidak pernah melecehkan dirinya. Anda yang membaca kitab suci Al-Quran aja kagak bisa, hanya mendengarkan informasi-informasi dari orang yang membenci dia. Sebelum Anda lahir, kalau itu betul, maka sejazirah Arab akan mengutuk beliau. Tolong tunjukkan di mana kitab tertulis bahwa Nabi Muhammad itu dihujat oleh orang sesamanya. Tunjukkan kepada saya. Saya keluar sekarang meninggalkan agama saya kalau Anda. Tunjukkan.
Ada. Berdebat. Justru orang-orang setelah beliau wafat, mereka orang-orang Arab tidak ridha, tidak ikhlas ditinggal oleh mayatnya Nabi Muhammad. Mayatnya aja mereka nggak ikhlas, apalagi Nabi Muhammad. Mereka kemudian berkongkong-kongkong memeluk Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Sampai hari ini 1400 tahun silam. Bayangkan itu. Lantas Anda hanya sebutir debu mengatakan istrinya Said mau dinikahkan. Fitnahan dari mana itu kamu bawa, saudara? Kan tertulis, Hujatan dari mana itu? Di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Silakan. Bang. Tunjukkan. Ya, silakan. Silakan tunjukkan. Bible nggak paham, firman Tuhan paham. Lucu. Ini Bible, suara asli. Bible tulisan wartawan nggak paham, tapi kalam Allah paham dia. Hebat orang ini, hebat. Itulah tanda bahwa kekuatan daripada makhluk yang datang kepada Paulus itu sudah memenuhi isi kepalamu. Kami yang mengerti kitabnya, kami yang paham kitab gundul, kami yang belajar tentang kitab-kitab ini. Anda cuman modal dengar-dengar, Google, alamak, memalukan. Oke ya teman-teman, kita sudah pada kesimpulan bahwa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Yes, betul, itu Tuhan mereka. Tapi Yesus yang mana dulu? Itu yang harus kita tahu. Yesus yang mana dulu, paman? Karena Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Tertulis di mana, Bang Suma? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 26. Dan endingnya terbantahkan semua oleh Yesus sendiri di mana? Di nomor 27 dan nomor 30. Subhanallah. Halo bang, itu tentang Said bang. Al-Hasab ayat ke-37 bang. Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Aku mau tahu sejauh mana kemudian Anda memahami Al-Quran. Silakan. Kan apa yang saya cari-cari dari real TikTok itu Muhammad diutus Allah di tanah Arab. Saya bila memang salah bang ya. Ya, memang betul. Dan Musa diutus Allah di tanah Mesir karena memang dari sanalah menetap nenek moyangnya. Ya, terus? Oke, itu benar bang ya. Betul? Oke. Kemudian saya juga membaca Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang isinya begini. Kami menurunkan Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Yang isinya adalah petunjuk dan cahaya. Keduanya itu digunakan sebagai petunjuk dan pengajaran untuk umat bertakwa. Kemudian di Al-Maidah 68 dikatakan, Hai Muhammad, katakanlah kepada ahli Taurat, sesungguhnya engkau tidak akan dikatakan beragama kalau engkau tidak mengajarkan Taurat dan Injil. Terus? Ya, Bang. Jadi berdasarkan tadi tempat diutusnya dan menetapnya Nabi Muhammad yaitu di tanah Arab, dan sedangkan Musa yang menerima Taurat menetap di tanah Mesir, bagaimanakah seorang Muhammad ini bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa dia membawa Taurat gitu loh yang dititipkan kepada Nabi Musa, sedangkan tempat mereka jauh dan mereka tidak pernah bersama-sama, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Dan tiba-tiba dengan datangnya Al-Quran, di dalam Al-Quran diakui bahwa Muhammad telah mengenal Taurat, sedangkan dia belum pernah bersama-sama dengan Musa dan juga Isa. Itu bang, coba dijawab dulu. Oke, baik. Sederhana. Kalau berbicara dengan narasi seperti itu, Paulus membawa Taurat. Di dalam Efesus 2:15 dia bawa Taurat. Sedangkan jaraknya dengan Nabi Musa 1400 tahun silam. Ada bisa jawab kenapa kemudian Paulus ngaku-ngaku membawa Taurat padahal dia tidak pernah dapat wahyu dari Tuhan. Nah, kemudian
Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah yang pernah berfirman kepada Nabi Musa kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, dan bagian daripada kisi penyampaiannya itu adalah cakupan Taurat. Allah sampaikan itu kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan lisanan Arabian, perkataan dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kemudian ketika saudara membawa data di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46, wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa atainahul injil fihi hudaw wa nur. Memang betul. Jadi ketika Nabi Musa kemudian datang kepada Bani Israel, Nabi Musa membawa Taurat. Taurat itu datang untuk kemudian sebagai petunjuk dan pengajaran orang-orang yang bertakwa pada masanya, kaumnya. Petunjuk bagi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Lalu datang Injil. Injil juga datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, juga kepada Bani Israel, kaumnya. Lalu kemudian dikatakan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa mau'idatan lil muttaqin, bahwa Taurat ini diberikan sebagai petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Permasalahannya sekarang, Taurat itu mana? Taurat diberikan kepada kaumnya Nabi Musa. Anda Kristen bukan pemegang Taurat, dan Anda bukan pemegang kitab Taurat, dan bukan umatnya Nabi Musa. Tidak ada hubungannya ayat ini, tak akan pernah bisa menolong orang Kristen dalil Al-Quran ini. Kenapa? Yang dimaksud Al-Quran adalah Tauratnya Nabi Musa, yang dimaksud Al-Quran adalah Injilnya Nabi Isa. Sedangkan Kristen bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, dan Kristen bukan pemegang Taurat dan bukan pemegang Injil. Kristen hanya memegang kitab remah-remah yang diambil terjemahannya dari Septuaginta, yang diterjemahkan oleh Kekaisaran Ptolemy II pada abad ketiga sebelum Masehi. Tak ada hubungannya dengan Nabi Musa. Begitu juga Injil. Injil yang diberitakan Yesus atau Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel, seluruhnya 100% adalah firman Tuhan, bukan yang ditambah dan dikurangi. Sedangkan yang di tangan Kristen hanyalah terjemahan remah-remah dari agama sebelumnya, dan kitab perjanjian baru ini adalah catatan-catatan wartawan yang tidak dikenal. Kemudian saudara, Anda mengambil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 68. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, bukan Kristen, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Dan apa lagi? Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Tuh. Jadi kalau dikatakan Taurat, Injil, Al-Quran, berarti harus ke Islam. Karena Taurat cakupannya sudah ada di Al-Quran, Injil cakupannya sudah ada di Al-Quran, dan Al-Quran adalah ruang lingkup dari kesempurnaan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan untuk seluruh umat manusia pada masa Nabi Muhammad dan masa sampai kiamat. Itu Al-Quran katakan, Qul ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasara, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, wahai Nabi Muhammad, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar lagi. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir tersebut. Apa maksudnya? Nabiku Muhammad, aku turunkan kemudian Al-Quran dalam cakupan Taurat dan Injil, sebagian dari isinya akan menjadi tonggak yang menjadi pengukur antara orang muslim dan orang kafir. Datangnya Al-Quran akan menjadikan mereka jauh lebih kafir dari sebelumnya. Itu kata Quran. Dan memang betul. Bayangkan aja, kenapa orang yang datang di masa Nabi Musa kemudian ingkar kepada Nabi Musa? Ya alasannya salah satunya karena di situ belum ada Nabi Muhammad sebagai jalan solusi. Kenapa orang-orang yang ada pada masa Nabi Isa orang ingkar kepada mereka, kepada Nabi Isa? Solusinya mau kemana mereka? Sementara tidak ada Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Kalau hari ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in atau apapun di luar pada itu termasuk Kristen,
tidak menemukan lagi gambaran petunjuk yang jelas sebagai cahaya, petunjuk dan juga cahaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ada Al-Quran, tapi mereka ingkari. Maka kata Yesus dalam kitab saudara, pengikut daripada nabi palsu itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada masa di mana Tuhan akan datang mengutus nabi penutup, tapi mereka juga ingkar. Maka dia yang menjadi pengikutmu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maksudnya setelah datang Al-Quran pun ditolak, Nabi Musa datang Tauratnya ditolak, Injil datang ditolak. Mereka hanya mengikuti pengabaran-pengabaran wartawan yang tidak jelas. Nabi Muhammad datang membawa kalamul rupa Quran, juga ditolak. Maka mereka 2 kali lebih jahat daripada orang-orang kafir terdahulu. Oke, biar saya Coba, tanggapi, Bang. ya silakan. Oke, jadi saya ambil kesimpulan dari jawaban Bang Zuma. Tadi Bang Zuma bilang bahwasanya Taurat diturunkan kepada Musa, lalu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad. Yang saya mau tanyakan, apakah ada data dari Al-Quran yang bisa membantu jawaban Abang? Wa min qablihi kitabu Musa imam wa rahmah. Sebelum Al-Quran telah ada nama kitab suratnya, Musa sebagai petunjuk. Kenapa? Ada nama suratnya biar saya juga belajar nanti. Al-Ahqaf ayat 12, Al-Quran surah Al-Ma'idah di data nomor 15, nomor 16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Al-Quran sebagai petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaan Tuhan menuju jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan Al-Quran itu kepada jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Dulu Taurat pada zamannya ya untuk kaum Bani Israel, Injil pada zamannya untuk kaumnya Nabi Isa. Mana tertulis? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat diberikan kepada hanya Bani Yakub saja. Mazmur 147. Hukum yang datang kepada Bani Yakub, keturunan Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Maka Al-Quran datang sebagai hukum baru untuk menjelaskan dan menyimpulkan hukum-hukum yang telah lalu. Demikian. Oke, berikutnya itu udah clear Bang. Oke. Siap. Saya mau Alhamdulillah. memberikan sebuah pernyataan. Silakan. Coba nanti Bang Zuma tanggapi. Ya. Ini pernyataan saya. Seandainya agama kekristenan apapun dihapuskan di muka bumi, tetapi saya sendiri tetap menjadi pengikut Yesus yang kalian kena Isa Al-Masih. Menurut Bang Zuma, apakah saya berada di jalan yang benar atau tidak? Tidak. Enggak lagi. Berarti Bang Zuma salah. Saya mau memberikan bantahannya, Bang. Silakan. Di Quran surah Al-Zukhruf 61, di sana tertulis jelas, boleh dicek teman-teman. Silakan. Dan Isa, dan sebenarnya sampai hari kiamat. kurang lebih intinya Isa adalah jalan yang benar. Lalu Isa mengatakan, ikutilah Tuhanku dan Tuhanmu, yang yaitu Allah. Boleh dicek, kalau Ya. dibaca mungkin lebih jelas. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Bung, duduk pelan, atur napasnya, pasang kupingnya, akalnya coba disetting lagi. Dengarkan kata per kata dari saya. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 ini, segeralah keluar dari agama Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu, Bang? Ini menjawab kitab saudara Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Apa kata Yesus kemudian? Sebaliknya nanti
Sebab camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab anak manusia akan datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab Yesus nanti datang sebagai pertanda kiamat. Yesus diceritakan datang kepada Paulus sudah 2000 tahun. Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Yesus mengatakan kedatanganku kedua sebagai tanda akan datangnya kiamat. Baca nomor 29, 30, 41, 40, 41, 42 di Matius 24 itu. Itu adalah huru hara kiamat. Al-Quran mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi maksudnya apa dalil ini? Ketika Nabi Isa sudah datang, maka itu adalah detik-detik kiamat. Ternyata di Bible juga Yesus mengaku demikian. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, Cahayu, jangan. Karena kalau aku datang kedua kalinya, itu berarti hidupmu di bumi sudah akan berakhir. Jangan kau lagi menghayalkan yang lain. Sebab anak manusia akan datang bersama dengan malaikat di awan, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Al-Quran menganulir itu. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Maksudnya ikuti Al-Quran. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Bahwa Nabi Isa belum datang. Yesus belum datang. Yang datang kepada Paulus itu palsu. Yesusnya nanti datang di akhir zaman. Nabi Isa nanti datang di akhir zaman. Kalau anda tidak percaya kepada Quran, maka minimal percaya kepada Matius 24 nomor 27. Oke, Nomor 30. Silakan. Maka apa kata apakah inilah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurusnya apa? Mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Bukan mengimani bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada para murtadin sebagai Yesus. Bukan itu yang diimani. Tapi yang diimani adalah jalan lurusnya, yaitu Isa Yesus datang nanti di akhir zaman, detik-detik menjelang kiamat. Itu baru iman yang betul. Oke, Bang. Silakan. Itu di surah, karena ini masih ayat sebelumnya masih abang ragukan. Saya Silakan. memberikan satu ayat lagi. Silakan. Surah Maryam ayat 36. Oke. Di situ jelas. Silakan. Isa mengatakan, akulah jalan yang benar. Di dalam Al-Quran ini, Bang. Akulah jalan yang benar. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka itulah jalan yang lurus. Sekali lagi saya katakan, kalau anda percaya dengan surah Maryam ayat 36, tinggalkan agama Kristen. Tinggalkan. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada Tuhan, kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Berdasarkan Bible, berdasarkan pengakuan Yesus, berdasarkan Al-Quran yang datang kemudian dan anda baca terjemahannya, ternyata Yesus bertuhan dan Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. Apa kata Quran? Hadza siratul mustaqim. Enggak ada dalilnya sembahlah Tuhan Yesus. Itu ajaran iblis itu. Yesus yang mau disembah di sini adalah Tuhan, adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Yesus datang penginjilan selama 3 tahun. Dia mengajarkan apa? Sembahlah kepada Tuhan yang ada di langit. Hidup kekal diterima dengan apa? Yohanes 17:3. Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan sembahlah Yesus, silakan. Memang ada Yesus yang minta disembah. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus lain. Kalau Yesus yang asli baca Yohanes 4. Yesus yang asli mengatakan apa? Di Yohanes 4 nomor 22. Yesus yang asli berkata apa? Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Itu siapa? Yesus asli itu. Ini yang berkata di dalam Al-Quran. Nabi Isa berkata, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu kata Nabi Isa. Yesus aslinya berkata, Yohanes 4:22, aku menyembah Tuhan aku kenal.
Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi di sini Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Kenapa kalian sembah Yesus Cahayu? Iya, Jadi kalau Anda percaya kepada surah Maryam, percaya kepada Al-Quran intinya, maka tinggalkan agama Kristen. Karena agama Kristen menghantarkan Anda kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang konon mengklaim namanya adalah Yesus, sedangkan dia bukan manusia. Kata Paulus, Galatia 1:12, aku menerima Injil 13 bukuku ini bukan dari manusia, tetapi makhluk yang mengaku Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristus itu Al-Masih atau Mesias. Sedangkan iblis, menurut tradisi Quran Islam, iblis juga ada yang disebut Dajjal, Dajjal Al-Masih, Dajjal Mesias. Dan datang kepada Paulus itu adalah Mesias. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang Dajjal mengaku Mesias, membawa-bawa nama Yesus. Betul? Dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil miliaran orang Kristen terperdaya dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Al-Masih. Sadari itu, sadari sebelum Anda masuk ke dalam liang lahat. Demikian. Iya, itulah yang saya jadikan pernyataan saya tadi, Bang. Dan Ya, silakan. berdasarkan ayat tersebut, kan dikatakan di sana, coba dengar dulu, Bang, ya. Ya. Dikatakan Isa mengatakan, akulah jalan yang benar, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Terus kenapa nyembah Yesus? Sebentar dulu, Bang, itu di luar. Yang mau saya tanyakan, bila seandainya kekristenan dihapus dari muka bumi dan saya hanya mengikuti sampai Isa, menurut Bang Zuma, saya berada di jalan yang benar atau tidak? Karena menurut saya sudah jelas dikatakan di ayat itu, saya berada di jalan yang benar. Tidak, Bang. Ini ucapan Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ini ucapan dia ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kan sudah kuceritakan tadi, Yohanes 4 nomor 22. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Orang Indonesia atau kepada Bani Israel? Bani Israel. Ini pun demikian. Isa berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Matius 14 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, agar jangan ke bangsa Belanda, agar jangan ke bangsa Romawi, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Anda umat Israel? Bukan. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 22, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, paman, aku tidak mengenal engkau, engkau adalah pembuat kejahatan. Enggak malu digituin, enggak malu, enggak malu. Enggak malu, sudah jago-jagoan depan umat semua, Yesus Tuhanku, Yesus, kami orang Kristen, kami anak-anak Yesus, tapi diusir endingnya. Enggak malu, enggak malu, malu dong. Kalau Anda menggunakan akal, pasti malu. Kalau menggunakan hanya percaya iman dogma doktrin, maka Anda tidak akan malu. Kenapa? Karena ada Yesus palsu di dalam diri Anda yang senantiasa mengajak Anda untuk menemani dirinya masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayo, Oke. silakan. Pertanyaan yang terakhir, Bang. Silakan, Bung. Apakah Bang Zuma setuju Nabi Isa adalah nabi yang paling tinggi Nabi yang paling tinggi, Nabi di yang antara paling nabi tinggi yang lain? di antara nabi yang lain? Kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menceritakan bagaimana beliau kemudian menarasikan di dalam penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang nabi setelahnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saff yang akan saya bacakan kepada saudara. Tadi saya sudah bacakan sebenarnya. Dia mengatakan begini, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara, idayya minat Tara, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Nabi Muhammad diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Makanya kami tidak beriman kepada Injil yang kalian gunakan, Bible yang kalian gunakan itu sebagai Injil. Kenapa? Karena di situ tidak ada nama Nabi kami. Sedangkan di Al-Quran Nabi Isa berbicara tentang Nabi Muhammad. Minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberitakan kabar gembira
kabar gembira akan datangnya penghibur. Kabar gembira itu adanya hiburan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 16, Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, pembawa kabar gembira, yaitu Ahmad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Ketika Nabi setelahku itu bernama Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Itu, Bung. Jadi kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong lain. Nomor 26-nya, yang akan mengajarkan engkau damai sejahtera, shalom, Islam. Yang mengajarkan segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kenapa Nabi Muhammad datang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah dijamah oleh dosa dengan adanya agama Anda yang menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah dan menyembah kepada selain daripada Allah. Maka Islam datang menghapuskan itu. Dia akan datang mengisapkan dunia. Di mana ajaran paganisme berada, di situ Islam datang untuk menghapusnya. Dia datang untuk mengisapkan dunia akan dosa. Sedangkan Paulus mengajarkan dengan agama Kristen menghapuskan seluruh perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah makhluk halus yang ngaku Yesus kepada Paulus. Saya mau sanggah ayat Alkitab yang barusan Silakan. sebut. Silakan. Yesus berkata, aku akan datang kepada Bapa dan meminta seorang penolong. Silakan. Yang dimaksud penolong di situ Bang Zuma jelas ada di ayat-ayat berikutnya, bukanlah Muhammad. Ya, silakan. Yaitu Roh Kudus. Ya, yang Roh Kudus. akan tinggal di dalam hati setiap manusia. Oke. Jangan Sekarang disalahgunakan. Oke, baik. Kita berbicara, kita fokuskan kepada Roh Kudus. Menurut saudara, Roh Kudus yang dimaksud di sana itu manusia atau apa? Namanya saja roh. Udah jelas bukan manusia. Kenapa di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1? Ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab banyak nabi-nabi palsu. Kenapa larinya ke nabi? Tadi bicara roh, kenapa larinya ke nabi? Iya, itulah salah satu fungsi roh. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah dia mengutus roh di dalam setiap hati manusia, supaya mereka terbantu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke. Berdasarkan arahan roh yang istilahnya kurang lebih kayak Tuhan mau membisikkan gitu loh. Melalui rohnya, baiknya begini. Makanya dibilang ujilah setiap roh. Sebab ketika ada nabi-nabi yang datang, ya, contohnya berarti yang mau diuji ini roh atau nabi atau orang? Iya, maksudnya ayo. mohon maaf. Ya, silakan. Apa yang mau diuji ini? Roh atau orang? Tapi boleh dinampakkan dulu, enggak? Apanya? Ayat Silakan Anda itu. baca. 1 Yohanes 4. Saya enggak ada Alkitab di sini, saya lagi dulu. Waduh, bagaimana dong? Roh kebenarannya kemana? Pensiun? Tapi kalau Bukankah roh kebenaran saya itu setelah membimbing menjadi- tadi Anda mengatakan roh kebenaran, Roh Kudus akan membimbing Anda pada Ya, setiap betul. kebenaran. Nah, Roh Kudusnya Anda kok kenapa enggak berfungsi? Kok minta bebal? Bukankah Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menghantarkan Anda kemudian memahami kebenaran? Kok sekarang minta bebal? Tuhan mati lampu di dalam. Jadi yang dimaksud menemani kamu selama-lamanya itu adalah ajaran Roh Kudus. ya, Ajaran Roh Kudus kan? Yang menemani bukan ajaran selama-lamanya Roh Kudus, itu. tapi Roh Kudus. Kok Roh Kudus? Kenapa masih ada pendeta berzina? Jangan dicampur aduk. Kan Oke, udah sekarang jelas kenapa dari ada? awal. Kenapa ada pendeta berzina? Jangan Mana bahas Roh Kudusnya? masalah. Lu. bahas masalah identitas. Roh Kudus menemani kalian kan? Betul? Mohon maaf, sebelumnya disclaimer dulu. Ini kan barusan Bang Zuma, kenapa ada pendeta berzina? Yes. Saya mau bertanya balik. Kenapa begitu banyak berita tentang pesantren yang di Karena mana Roh Kudusnya di dalam ulama Al-Quran. memperkosa Roh para Kudusnya. santrinya. Roh Kudusnya. Jangan Makanya saya tanya. membahas agama. Sekarang saya bertanya begitu kan ada tujuannya. Anda Kita mengatakan sama-sama diskusi baik saja. Anda mengatakan Roh Kudus itu masuk ke setiap orang percaya di Kristen, betul?
Betul, di dalam hatinya menetaplah Nah, Roh Kudus. kenapa ada pendeta memperkosa? Sama halnya seperti ulama juga yang Jangan mendirikan kau sama-samakan. pesantren yang, yang memperkosa para santri. Oke, Itu ada sekarang saya tanya kejadian. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Roh Kudus di Islam itu masuk ke setiap Islam atau gimana? Apakah Anda meminta Roh Kudus? Bahlul juga ini ternyata. Di Kristen itu Roh Kudus itu datang ke Loh, setiap kok orang Roh Kudus Kristen. di Islam gimana sih? Apa Anda meminta Roh Kudus? Saudara, Hah? emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Di hati manusia ada Roh Kudus. Saya tanya dulu, emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Kristen adalah agama dan Enggak. agama Kamu tidak dapat memiliki kata Roh Kudus itu, dari mana? dari dalam Alkitab. Di mana di Alkitab ada kata Roh Kudus? Sekian lamanya saya membaca Alkitab, jadi pembaca Alkitab tentunya saya tahu, tetapi kalau ayatnya saya tidak hafal betul. Oke. Tapi kalau kamu kita cari, kamu mungkin membaca bisa saya jelaskan. kamu membaca kitab itu kitab yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Yunani? yang berbahasa Indonesia memang. Di dalam bahasa Yunaninya ada nggak Roh Kudus? Saya belum pernah membaca bahasa Nah, makanya kena kau. Makanya kalau jadi Kristen itu jangan sok tahu. Di agama Kristen itu nanti mengenal kata Roh Kudus setelah kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran. Tidak ada di Bible Yunani kata Roh Kudus. Camkan itu baik-baik. Camkan Saya itu. dulu mau bantah, saya mau bantah. Mohon maaf sebentar. Silakan. Mohon maaf Silakan. sebentar. Anda barusan Silakan. Nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Kamu sudah salah dari lahir. Nggak usah. Silakan. Anda barusan mengatakan Roh Kudus diambil dari dalam Al-Quran. Al-Quran. Yes. Sedangkan Alkitab sudah ada 600 tahun lebih dulu. daripada Bahlul. Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan itu? Jangan Bahlul. Kamu yang Jangan kopla. kopla. Sekarang Ada-ada kitabmu. aja Dengar pemakan babi. Dengar. Jangan kau pancing saya untuk mengatakan kau bahlul. Ya. Kitabmu itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam sampai ke abad 19. Masuk Betul, Belanda itu ke Indonesia ini. Diam dulu. Kitabmu pertama kali dituliskan dan dikanon, nanti manuskripnya, kodeksnya paling tertua itu abad keempat, dan tidak ada kata Roh Kudus di situ. Paham? Nanti Belanda masuk ke Indonesia, kitabmu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, baru nebeng kata Roh Kudus. Paham kau? Kapan Belanda masuk menjajah di Nusantara ini? Abad keberapa? Tahun berapa? Tahun 1662. Paham kau? Saya tidak. Sabar dulu. Sabar. Sebelum kitabmu masuk di bawah Belanda di Indonesia, belum ada kata Roh Kudus di dalam. Paham? Sedangkan Al-Quran, Kul nazzalahu ruhul Kudus, itu sudah ada di abad ke-7. Kitabnya Kristen nanti ada Roh Kudus tertulis tidak nanti di tahun 1600. Oke? Berarti Al-Quran lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus abad ke-7. Berapa selisih tahunnya itu? 900 tahun lebih dulu Islam menggunakan kata Roh Kudus. Nanti masuk Belanda di Indonesia, baru menggunakan Kristen itu kata Roh Kudus. Itu pun dalam bahasa terjemahan kitab mereka. Orang Belanda tidak mengenal Roh Kudus. Paham kau? Orang Yunani tidak mengenal Roh Kudus. Orang Romawi tidak mengenal Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal Roh Kudus. Paham? Di Indonesia ini saja, karena kitab penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru mereka mencuri kata Roh Kudus dari Al-Quran. Paham sampai sini? Paham? Jadi jangan Ada sosok satu ngajarin ayat saya dari- tentang Roh Kudus. Silakan. Ada satu ayat dari Al-Quran yang mengatakan Roh Kudus. Coba berikan contoh. Al-Quran surah An-Nahl ayat 100 berapa itu teman-teman? 102. 102 Al-Nahl ya. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Teman-teman Nanti ingat saya gak? cek juga. Jangan nanti, sekarang aja. Ngapain nanti? Saya punya hanya satu HP. Ya, makanya kalau Betul, begitu Bro, 102. ada ya. Masya Allah. Al-Quran mengatakan Kul nazzalahu Ruh Kudus. Tunjukkan bahasa Yunani. Di dalam kitabmu tertulis Pneuma Hagios. Pneuma Hagios itu artinya apa? Hantu murni. Tepuk tangan penonton. Hantu murni dirubah menjadi Roh Kudus, nggak nyambung. Kalau orang
Anda, pendahulu-pendahulu Anda jujur menerjemahkan Bible ke bahasa Nusantara kita, maka yang ditulis di situ bukan Roh Kudus, tetapi hantu murni. Sesoan, harusnya kau mengatakan pada diri Kristen itu terdapat hantu yang murni. Nah, itu baru betul. Karena memang kalian ini bukan pengikutnya Yesus. Kalian ini pengikut hantu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak ada jasad, cuman suara. Apa namanya? Tidak ada jasad, hanya suara. Apa namanya? Hantu. Baca. Kenapa saya mengatakan di dalam kitabmu dikatakan hantu yang murni? Baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Pneuma yang mereka kira lihat Yesus itu, mereka mengira melihat pneuma. Apa arti pneuma? Hantu. Berarti pneuma hagios artinya hantu yang murni. Jangan bang, kalau Anda ingin belajar Islam, saya layani. Tapi kalau Anda ngeyel, ya, guru ketika menginginkan murid-muridnya itu tersadarkan, terkadang guru menggunakan cambuk untuk menghantam betis muridnya agar muridnya itu jerah, agar belajar dengan rajin. Silakan, saya tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar. Saya Bang Suma senantiasa punya niatan untuk membimbing siapapun, baik Islam awam untuk mengerti tentang Bible, begitu juga orang Kristen yang selama ini buta taklid terhadap agamanya sendiri, yang tidak mengerti Bible, cuma ikut-ikutan joget di gereja, tapi tidak mengerti isi Bible yang sesungguhnya. Mereka yang sama seperti itu, bawa ke sini, biar tak ajarin. Saya tidak akan membengkokkan isi Bible. Justru saya meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Yang tadinya hantu murni, hantu suci, kalian bengkokkan menjadi roh suci. Padahal di Bible sendiri pneuma itu diartikan dengan terjemahan hantu. Baca Lukas 24 nomor 37, itu bukti akurat. Saya sebenarnya tidak percaya sama pernyataan Bang Zuma ya, yang Nggak apa-apa deh, nggak masalah. Saya tidak punya kewajiban untuk agar. Iya, silakan. Saya punya alasan juga ya gitu kan. Silakan. Yang mengatakan bahwa saya memang membenarkan kalau Alkitab awal itu dari bahasa Yunani karena kisahnya Yesus mengajar di Yunani, berbahasa Yunani pada saat itu. Lalu kemudian bila Bang Zuma mengatakan kalau sebenarnya di Alkitab pertama yaitu bahasa Yunani itu tidak ada kata Roh Kudus, kemudian diterjemahkan ke beberapa bahasa di belahan dunia ini dengan banyak negara, tetapi kemudian dirubah, ditambahkanlah Roh Kudus. Saya tidak yakin. Alasannya, apakah tidak ada satu manusia pun di antara seluruh negara ini yang memiliki akal pikir untuk mengecek kembali dan menyamakan dengan Alkitab berbahasa Yunani? Itulah alasan saya mengapa saya tidak percaya sama Alkitab. Saya tidak percaya pernyataan Anda. Oke, gini saudara. Kalau pernyataan saya benar akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang, maka alat yang dipakai, ya, lalu alat yang dipakai untuk menyesatkan itu apa senjatanya? Bible. Saya tanya sama saudara, kenapa kitab saudara tidak kemudian mengikut sertakan original teksnya? Ada apa? Harus Anda jawab secara akurat. Kenapa kitab saudara tidak mengikutkan aslinya? Ayo. Saya mau memberikan jawaban itu, sebenarnya terdapat jawabannya di dalam Al-Quran juga. Silakan Anda tunjukkan. Cuma saya tidak hafal betul di mana ayatnya, tapi intinya yang penting adalah intinya begini. Dan engkau ya Muhammad, kami menurunkan kitab-kitab ini kepadamu dalam bahasa Arab ya, supaya engkau mudah mengertinya. Bahasa Terus, umumnya. Jadi berdasarkan itu perkataan Jibril kepada Muhammad. Terus Jadi apa hubungannya Jibril dengan saja kitab Anda? Apa hubungannya mau dengan kitab membantu Anda yang sudah Muhammad menggunakan supaya kitab dia Salome? bisa mengerti. Jibril mau Apa ini? Apa hubungannya dengan kitab Anda? Nabi Muhammad didatangkan kemudian Al-Quranul Karim. Bahasa Arab dari Al-Quran kami hilang nggak? Hilang nggak bahasa Arab dari Al-Quran? Kan hilang suaranya Bang Zuma. Iya. Al-Quran mendatangkan kemudian pemberitaan kepada Nabi Muhammad. Hilang nggak bahasa Arabnya sampai hari ini? Nggak ada kan? Al-Quran datang dengan lisan kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Betul. Ada nggak bahasa kaumnya sampai hari ini? Ada. Itu yang barusan kubacakan. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadikan ini sebagai rujukan,
Yesus mengajarkan kaumnya menggunakan bahasa Aram dong. Mana bahasa Aram itu? Mana kitabnya bahasa Aram? Ada. Saya menjadikan itu rujukan Ada. Apa? karena di situ saya menjadikan itu rujukan Oke. karena kalimat di situ mengatakan supaya engkau mudah memahaminya. Yes. Terus Nabi Muhammad. Demikian pula lah. Sekarang begini, Bu. lah dengan Alkitab yang Sekarang begini, saudara. Kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Nabi Muhammad, bisa nggak Nabi Muhammad menguraikan isinya? jelas tidak. Tidak. Makanya dia didatangkan. Justru itulah kemudian Nabi Muhammad didatangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar litubayyina linnas. Al-Quran itu diuraikan kepada seluruh umat manusia. Sekarang Yesus datang membawa firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa apa? Apa bang? Gimana? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel menerima firman menggunakan bahasa apa? Saat menerima firman atau menyampaikan firman? Saat menerima firman. Oke. Saat menyampaikan firman ya. Ya. Tentunya dia berbahasa Ibrani. Ya, pada saat dia menerima firman dan menyampaikan firman, Yesus itu bahasa Ibrani. bahasa Ibrani. Mana kitabnya? Kalau Anda tanyakan kepada saya mana kitabnya, saya dapatnya yang terjemahan dan saya. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari Yesus? Ke seluruh dunia. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah ucapan Yesus? Alkitab adalah kesaksian dari murid-muridnya yang ditulis oleh 40 orang. Dari mana Anda tahu? Dari mana? Saya ulang. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah perkataan Yesus? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Oke? Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau Bible Anda yang bahasa Indonesia itu sudah selaras dengan penyampaian Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Di mana tertulis? Dari mana saya tahu ini jawabannya? Ya. Mbak, Saya apa jawabannya? tidak menutup diri. Saya terus mencari referensi. Ya, mana? Buktikan dulu, buktikan. Bentar bang. Buktikan aja, nggak usah Dan banyak dari cengcong. referensi Buktikan aja yang bahwa telah saya terjemahan pelajari. Anda itu, Bentar, Bang. buktikan bahwa terjemahan Anda itu sudah betul sesuai dengan bahasa Yesus. Bentar. Apa? Mau ngomong apa? Apa rujukannya? Ya, rujukanmu apa? Dari referensi yang telah saya pelajari Al-Quran. Referensi dari mana? Referensi terjemahan baru itu dari terjemahan lama. Nanti 30 tahun ke depan yang terjemahan baru hari ini jadi terjemahan lama lagi, diganti lagi. Mana rujukanmu kepada Yesus? Mana? Saya tidak Bang Juma deh sekali lagi Bang Juma, kalau aslinya sudah nggak ada, yang ada sekarang apanya yang ada? Ya, bukan palsunya. Masih mau datang piang. Emang Bang Juma punya yang aslinya Quran? Ya, ini asli Quran bahasa Arab. Itu bukannya dicetak ulang? Ini dicetak ulang dalam bahasa aslinya. Kirim langsung ke Zuma gitu. Itu dicetak ulang dari bahasa aslinya. Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu dicetak terus, tidak pernah mengalami perubahan. Kapan Anda mencetak Al-Quran yang salah huruf, salah kata, maka dunia akan bergemuruh. Mau bukti? Silakan Bunda Rahma baca Quran, surah apa saja, ayat apa saja. Insya Allah saya akan tegur kalau keliru. Alkitab pun begitu. Nenekmu kiper. Ngomong seenak perut. Saya coba Bang Juma ada nggak? Saya coba Bang Juma ada yang salah nggak ya? Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja salah. Itu salah Tausnya kan? aja salah. Nah, Tausnya aja salah. Yang betul, a'udzubillahi minasyai, bukan syai. Hebat kan Islam itu. Itu kan. Huruf keliru penyebutan saja, makhraj huruf saja, pasti kita akan tahu. Apalagi bacaan. Nah, kalau kamu orang Jepang baca Bible, ngerti nggak kau apa yang dibaca itu? Surat kepompong, surat cinta, atau Bible? Mau ngerti nggak kalau dia baca? Kalau orang Jepang, sayonara. Kalau di Islam, orang baca Quran, kau kumpulkan seluruh bahasa di atas muka bumi ini dalam satu masjid, imam membaca surah Quran, semuanya akan paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
Kemanapun pergi umat Islam, masuk ke dalam masjid, mereka akan paham ini surah Al-Fatihah. Ente pergi di Cina sana, di Burundi, orang baca Bible di sana, apa yang Anda bisa paham? Ente leheng eleheng ente, peleheng telehem pelehen teng teng. Gak ada, Anda akan bisa paham. Burundi itu kampungnya Bang Andi kan? Iya. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu apa? Apa yang Anda ingin katakan tentang kitab Anda? Saya tidak ngerti. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Nah, coba tunjukkan di mana itu bahasa Ibraninya, di mana tertulis. Mungkin besok saya lanjut, ini udah malam soalnya. Iya, oke, saudara. Maaf ya kalau ada kata-kata saya agak keras ya. Iya, sama-sama. Gini bang, Coba ucapkan salam dulu kalau kau muslim. ya udah assalamualaikum. Cuma segitu doang. Gini saya cuma tanya. Ntar dulu belum kelar kan lulus. Saya pengen tanya. Ya salamnya lengkap dulu. Saya pengen tanya. Jurus babinya keluar. Lama-lama saya ambil kunci dongkrak nanti nih. Kunci dongkrak buat apa? Kunci dongkrak. Lempar Iya. jidat lo. Matamu jelek anjing. Buset. Kau kenapa nyebut-nyebut makananmu di sini, bro? Mengaku muslim tapi ternyata memakan babi. Gimana sih kau bro? Saya tidak makan babi. Tapi kembaran babi. Makanya saya tanya. Saya pengen tanya. Ya tapi mulutmu itu kasar kali kau. Kebanyakan yang tidak makan babi. Macam saya. Enggak, lo jujur dulu, agamamu apa dulu? Ya saya tanya dulu. Nyembah Yesus yang datang ke Paulus. Kok nyembah Yesus? Iya dong. Kalau mau Emang kalau nggak nyembah Yesus Tuhanmu siapa? kalau nyembah Yesus kenapa? Ya berarti nyembah manusia. Kok manusia? Emang Yesus Manusia. bukan manusia, Tuhan bukan dia. ya? Oh Yesus bukan manusia dong. Dia nyembah makhluk roh, makhluk Ya, gaib. dia roh. Nah tuh. Dalam manusia itu ada roh. Iya, manusia kerasukan roh berarti. Berarti kamu kerasukan roh dong. Enggak, Paulus mengatakan dia menerima Injilnya bukan dari manusia, Saya tanya kamu kamu ada roh berarti tidak? dari setan. Enggak ada. Kamu tidak ada roh, ngapain kamu hidup? Oh, itu roh dari Tuhanku, itu bukan roh saya. Ya itu roh dari Tuhan. Kalau tidak ada roh dari Tuhan, gak mungkin kamu hidup Oh, dong. kan kamu nanya, kamu punya roh enggak? Aku enggak punya roh. Saya punya roh. Nenekmu kiper. Karena roh saya itu hidup. Kalau rohnya Nenek Yesus mungkin dari mana? itu bukan Rohnya roh. Yesus dari mana? Siapa yang ngasih roh kepada Yesus? Siapa saya tanya kamu? Saya nanya duluan kamu. Kamu tanya saya. Ya udah kan saya tahu. Dan sekarang saya tanya kamu siapa Ini yang kasih roh? ini orang ini kebanyakan makan anjing orang ini, makanya dia cepet emosian. Kayak si Pipo. Oh, Kamu enggak sudah makan? dong, Kalau enggak si Pipo dong. ditanyakan, Pipo, kamu sudah makan? Apa itu makan? Nah, Ya itu enggak si Pipo dong. nih. Ya enggak dong. Apa pulang enggak? Kau banyak makan anjing itu, makanya kau gitu. Kurangi makan anjing, bro. Biar kau enggak cepat emosi. Enggak, saya tidak emosi. Orang biasa saja kok. Emosi kau itu. Kok emosi? Orang ngomongnya kalau udah kayak gini. Itu mukamu udah kayak sendal jepit. Mana kamu bisa lihat muka saya? Itu mukamu. Mana? Itu. Itu kan cuma gambar. Enggak, Itu aku boneka. langsung lihat. Aku langsung lihat mukamu dari sini kok. Dari mana? Coba kamu ngomongin raut wajah saya gimana? Di pipi sebelah kananmu itu ada tai lalat sebesar koin. Betul nggak? Oh tidak ada. Sebelah kanan Tuh kan? sebelah kanan ada bekas cakaran babi. Oh tidak ada. 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 Tidak ada dong. Nggak percaya diri terhadap mukanya sendiri gimana dong? Oh ini tidak ada cakar. Dan jangan pun juga Thailand juga tidak ada. Mana anda nggak ada tai lalat kan? Mulai bohong lagi nih anak. Kok bohong? Emang serius Kau tidak ada? Martin kan? Kau Martin kan? Apa Martin? Kamu? Enggak. Loh. Bukannya kamu tadi bilang Martin? Kau naik ke Kok, sini. nama saya di situ siapa? Oh Martin. Kau bilang Anda tadi bisa baca perkenalkan tidak? diri. Kamu bisa Kau baca bilang tidak? selamat malam, saya Martin. Apa Kamu orang bisa ini? baca? Kamu baca tidak itu nama saya di sana? Tadi kamu naik ke sini, kamu sendiri ngaku perkenalkan, nama saya Martin. Sekarang diingkari lagi. Apa sih kau? Jangan kayak gitulah. Martin aja. Ngapain kau ngaku Peter?
Halo, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi, pagi. Jopi, kamu tahu nggak cara keluar dari TikTok? Jopi, kamu tahu nggak cara keluar dari TikTok? Nggak bisa buka. Kayaknya dia nggak tahu deh. Ini saya buka Dulu bang, biarin aja dulu bang. Ya udah. Lumayan ya. Kok Pengen belum pada ngantuk. tidur saudara-saudara? Terus kalian kenapa kamu belum tidur? Masalahnya di bibelku nggak ada dibikin di situ siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Di Al-Quran udah jelas-jelas di Al-Quran ada dikatakan di situ siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Kenapa kita kalian udah langgar istirahat. itu? Kita nggak bekerja nih, cuman ngomong-ngomong aja. Malam untuk istirahat. Ya ini udah istirahat, orang istirahat pun ini. Aduh, ini mah begadang namanya, Jum. Kenapa kalian langgar? Kalau Yesus itu kalau malam istirahat atau enggak? Kenapa kalian langgar itu? Aduh, Yesus itu pernah istirahat nggak waktu hidup? ntar dosa. Bro, Yesus itu pernah istirahat nggak? Kau sunat nggak, Jum? Kenapa orang mabuk ngumpul-ngumpul semua gini hari? Andi, Anda sunat nggak? Aku sunat, kami umat Islam sunat. Yang tidak sunat itu Di ayat berapa di Al-Quran dikatakan kalau kalian itu monyet, sunat? kera, orang hutan, Anda itu yang tidak sunat. Di ayat berapa di Al-Quran dikatakan kalau Anda harus sunat? Di ayat berapa An-Nahl di Al-Quran ayat dikatakan? 123. Ayat berapa? Al-Quran Iya, ayat berapa? 123. Al-Quran 123 itu mah hadis. Tawalaza. Astagfirullahaladzim. Yang saya tanya di Al-Quran, Anhal, tadi kan udah diberitahu Anhal 1, 2, Anak 3. 23 gimana sih lu? Kuping lu. Apa lagi tanya lagi Bang Andi? Udah kau coba dulu air 1 sendok sana. Kau udah Ayo. Dua ada. Saya kasih telepon sampean gitu loh.